Salam Youters, selamat datang di UCAS episode 1. Kenalkan, dengan gue host Edward, dan hari ini gue bakal ngebahas tentang amarah yang meledak-meledak atau meluap-luap. Dan sebelum itu gue kenalin dulu narasumber gue yang kece-kece ini. Hai teman-teman, nama gue Ska dan ini teman gue. Halo, nama gue Kenneth. Oke, jadi sebelum itu gue mau cerita dulu tentang amarah itu. Yang meledak-ledak tuh biasanya tuh sering terjadi di anak muda. Contohnya kayak lagi jalan terus tiba-tiba keserempet kendaraan, langsung mengeluarkan kata-kata yang lumayan baik. Contohnya Kita kan mau ini. Tapi sebelum itu gue mau minta tanggapan dulu nih dari mereka berdua. Mungkin dari kakak Yaska dulu kali. apa nih tanggapan tentang amarah yang meledak-ledak. Oke. Jadi menurut gue sendiri amarah yang meledak-ledak itu dimana lo nih nggak bisa kontrol emosi lo gitu. Jadi amarah yang meledak-ledak itu biasanya terjadi di mana aja, kapan aja, lo nggak tahu tuh, tiba-tiba muncul di tempat umum pun bahkan bisa terjadi gitu, kayak yang tadi Edo bilang. Iya. Mantap. Boleh dari kakak yang di sebelah. Kalau menurut gua amarah yang meledak-ledak itu lebih ke hawa nafsu sih. Dia nggak bisa nahan hawa nafsu dia. Ketika dia ngelihat sesuatu yang menurut dia menyebalkan, sesuatu yang menurut dia kayak, aduh gue kesel banget nih. Harusnya tidak terjadi dengan sesuai ekspektasinya dia. Jadi hawa nafsunya jadi muncul. Nah itu yang membuat dia jadi kayak amarahnya jadi kelihatan lah. Berarti itu kalau kayak gitu dia emang emosinya susah kali dibuat kontrol ya, buat dari dia sendiri gitu ya, buat kontrol. Terus kalau beda nih, kita mau ngomongin tentang cara nyikapin ini nih, amarah tuh gimana sih? Mungkin dari yang kakak yang ini lagi sebelahnya gantian kan? Tadi kan yang ini udah. Iya, boleh. Kalau menurut gue menyikapinya, ini kita ngebahasnya tentang anak muda aja ya, Iya, nggak usah anak muda. menutupi dengan hal yang di luar. Lebih ke diem aja sih, dan apa ya? Kalau bisa sih kita menyikapi hal itu nggak usah dengan harus kita nunjukin ke orang, karena kalau kita nunjukin ke orang tuh pasti jadi kita nunjukin kebodohan kita gitu. Berarti diem adalah emas ya? Diam adalah emas gitu, dan bukan berarti gini, bukan berarti dengan diam maksudnya kita nggak ngapa-ngapain. Maksudnya maksud gue diem tuh ya kita kalau bicara dengan di komunitas ini ya, anak muda kayak gini, kita ngambil inti dari firman lah istilahnya. Ya kalau misalkan kita lagi ada kita kesel sama orang, kita ada marah sama siapa gitu, misalnya orang terdekat kita atau orang yang gak kita kenal di jalan ketemu kayak tadi lu bilang, ya mungkin kalau dengan cara terbaiknya adalah kita diem, kita berdoa aja. Nah itu konsepnya. Pelariannya kakak nih doa ya, kalau misalnya udah kesel banget Ya, menurut gua doa adalah untuk ngebuat kita nih jadi lebih tenang aja sih hatinya, lebih sejuk aja. Boleh sih, boleh. Gitu. Karena Karena teman-teman poinnya. Betul, dengan kita diem, otomatis kita jadinya punya pikiran yang terbuka kan. Gitu. Daripada kita harus nunjukin sikap amarah kita ke orang-orang gitu. Oke. Iya. Oh. Itu cara menurut gua menyikapinya. Ya, gue juga setuju Oke. sih sama Kenneth. Buat kakak nih, buat Yaska kamu. Iya, aku. Kalau menurut gue dari Kenneth bilang benar banget, tenang, diem buat tenangin diri sih. Nanti kalau udah oke, nanti pasti emosinya reda sendiri gitu. Tapi kalau dari gue sendiri, menurut gue sabar sih dan tenang. Karena kasih itu kan sabar. Jadi dalam kesabaran itu ada kasih ya Dok ya. Kayak lagu sekolah minggu yang kasih itu sabar, tidak suka marah-marah gitu kan. Berarti penuh dengan cinta ya kasih itu ya, bener kan? Iya, dengan sabar juga Dengan kan. sabar. Berarti Nanti- kita mengasihi orang yang ya oke. Ya, kalau udah kalau udah sabar kan nanti lama kan bisa melatih gitu. Jadi maksud gue
kayak nanti tiba-tiba ada yang nyerempet lu nih, kalau lu udah sabar kayak ya udah sabar gitu, walaupun mungkin emang salah nih orang, tapi kan ya udah sabarin dulu aja gitu. Tapi ada nggak sih kayak pernah di posisi kayak gini nih amarah gitu? Apa gitu contohnya kakak? Rizka? Amarah ya? Entah di kuliahan atau di kerjaan. Paling kalau gue di tuh pelayanan. ngedumel gitu ya dalam hati, nggak sampai kayak keluar kata-kata. Iya, ngedumel dalam hati, ini dosen kok gini banget ya gitu. Baik banget nih gitu. Iya, apa nggak atasan gitu ya di kerjaan gitu ya. Ih, bos gue masih ini mulu nih, udah mau pulang nih jam segini. Gitu. Kalau ini Ken, kalau lu gimana? Biasanya tuh. Kalau gue sih pernah ya pasti ya. Ya namanya anak muda, mana sih yang nggak pernah ngalamin hal itu pasti. kan. Nah ya itu lebih ke pengalaman pribadi dan juga lebih ke apa ya, tempat kerjaan sih. Oh, tempat kerjaan. Iya kan, kalau misalkan kita harusnya udah deadline nih gajian, ternyata belum gajian. Waduh, itu bisa jadi emosi juga sih sebetulnya. Udah capek gitu. Udah kan. capek ya kan, cuma belum gajian gitu. Cuma ya udahlah, kita nikmatin aja. Itu kan kita diuji kan dengan berbagai hal kan, gitu. Entah dari orang sekitar, entah dari orang luar, atau dari pekerjaan juga bisa. Nah itulah. Nanti teman-teman ini dari narasumber kita nih cara nyikapinnya tuh dewasa banget nih mereka, dengan cara berdoa, penuh kasih. Bagus. Itu poin buat kita, mungkin kita catat di rumah, nanti kita terapin. Tapi sebelum itu kita udah mau sampai ke akhir nih, kita mau nanya tentang kesimpulannya. Kesimpulan dari konteks hari ini nih, dari tema hari ini nih, amarah yang mendak-mendak ini apa nih? Yes Kak? Kalau gua Dari Yes Kak lu deh. Oh iya, dari Yes Kak lu. boleh. Yes Kak lu. Mungkin tadi dia kayaknya, waduh, gue harus mikir dulu nih gitu. Apa kesimpulannya gitu. Tapi gak apa-apa, biar vlog lagi, bukan vlog ya. Ini Podcast kita. podcast ini Iya. mengalir dengan apa adanya, Adanya. bukan ada apanya. Betul. Yang dari kamu, Dari YSK. dari Yes Kak. Ini agak DNR sedikit ya. Grogi guys. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya kesimpulannya jangan suka marah-marah. Sayang Iya, kepada sayang kepada Tuhan seperti kasih Yesus gitu. Yesus. Oke. Itu. Oh, itu kok kejadian gue ya sama saya. Mohon maaf. Iya. Jadinya apa Iya. sih? Iya, udah itu tadi. Penuh kasih gitu ya? Iya, penuh kasih. Intinya kasih Sabarin kalau seandainya ada sesuatu yang membuat hati lo bikin meledak-ledak itu ya udah ditahan dulu aja. Tenang. Nah dari lu kan? Kalau dari gua, nih gua anaknya agak kerohanian banget ya, usil. Enggak sih, lebih ke balik ke firman Tuhan aja sih. Di Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohannya gitu. Jadi ya kita lebih banyak sabar kayak Ska tadi bilang, karena di firman Tuhan itu ditanamin seperti itu. Jadi teman-teman jangan melakukan hal yang sepertinya tidak harus dilakukan oleh tubuh ya. Jadi lakukanlah seperti apa yang ada dalam roh yang sudah Tuhan kasih gitu sih. Wah, keren banget sih sumpah. Oke, thanks semuanya. Buat yang udah nonton, thank you. Dan jangan lupa episode 2-nya bakal ada nanti, ditunggu, oke? Dadah.